Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto 11 Desember mendatang. Kita bahas perlawanan dari Firly Bahuri pasca dijadikan tersangka. Bersama dengan dua narasumber saya sore hari ini ada Emerson Yunto, Direktur Visi Integritas. Bang Emerson, selamat sore. Sore, Mbak. Dan juga ada Ian Iskandar, kuasa hukum dari Firly Bahuri. Pak Ian, selamat sore. Selamat sore Mbak Puspa. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newsroom. Saya ke Pak Ian terlebih dahulu. Pak Ian, apa saja yang mendasari klien Anda melawan status tersangkanya dengan mengajukan sidang pra-peradilan? Apa kemudian petitumnya? Jadi begini Mbak, mungkin saya bisa ceritakan latar belakang ya. Silakan. Kenapa pihak kami mengajukan pra-peradilan ya terhadap penetapan tersangka kepada Pak Firly. Pak Firly ini kan dituduh oleh pihak Polda melakukan dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan hadiah. Mulai prosesnya di bulan Agustus tanggal 12 kemarin, ada laporan Dumas kepada pihak Polda. Dan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Polda sampai dengan bulan Oktober kemarin. Dari laporan tersebut, ya, kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik Polda dengan membuat laporan polisi sendiri. Menjadi pertanyaan kami, siapa yang melaporkan ke Pak Firly? Siapa yang menjadi korban pemerasan? Siapa yang melakukan gratifikasi dan siapa yang melakukan pemberian hadiah kepada Pak Firly? Sampai sekarang kami tidak menemukan saksi yang membuat laporan kepada Pak Firly terkait dengan tuduhan pemerasan tersebut. Apalagi terkait dengan gratifikasi dan hadiah. Ini menjadi concern kami sehingga kami menganggap proses terhadap Pak Firly ini banyak kejanggalan. Itu satu, kejanggalan pertama adalah tidak ada saksi yang korban yang melaporkan Pak Firly terkait dengan tuduhan pemerasan itu. Yang kedua, Pak Firly ini dituduh oleh penyidik Polda bahwa telah melakukan penerimaan hadiah berupa uang. Saksi-saksi yang dihadirkan yang sempat dikonfrontir pun itu menyatakan tidak pernah ada pemberian kepada Pak Firly. Terkait juga misalnya dengan bukti foto ya, foto yang menjadi petunjuk menurut penyidik Polda bahwa ada kong kali kong antara Pak Firly dengan mantan mentan ya Pak Syahrul Yassin Limpo. Itu pun terbantahkan karena tuduhan itu bukan terkait dengan inisiatif pertemuan dari Pak Firly, tapi itu inisiatif dari Pak Mentan SCL sendiri. Jadi ada beberapa kejanggalan terhadap proses hukum kepada Pak Firly. Sampai kami mendapatkan informasi beliau dinyatakan sebagai tersangka tanggal 22 November kemarin. Nah itu juga menjadi dasar kami melanjutkan pra-peradilan. Seperti itu Mbak penjelasannya. Oke. Pak Ian, artinya Anda merasa ada permainan hukum untuk menjatuhkan Firly Bahuri yang sekarang sudah diberhentikan sementara oleh Presiden Joko Widodo menjadi Ketua KPK. Tapi kenapa menggugat Irjen Pol Karyoto? Kita tidak menggugat Irjen Karyoto, yang kita gugat itu adalah penetapan tersangka beliau oleh Diskrimsus Polda Metro gitu. Bukan Pak Karyotonya yang kita gugat, tapi penetapan beliau sebagai tersangkanya gitu. Yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Begitu? Oleh Polda Metro. Baik, baik. Saya ke Bang Emerson. Bang Emerson, ya sebetulnya sah-sah aja ya Firly melawan dengan pra-peradilan begitu. Tapi prediksi Anda dengan Firly menggugat Polda Metro Jaya, termasuk juga Irjen Pol Karyoto, apa saja kemungkinan yang bakal terjadi? Ya, kemungkinan terjadi cuma ada dua, diterima permohonan pra-peradilan ataupun juga ditolak. Nah, cuman kan memang kalau kita lihat dari beberapa pemberitaan gitu ya, termasuk juga yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya sendiri kan dia melakukan pemeriksaan terhadap 91 saksi dan 7 ahli. Dan proses penyidikan ini kan sudah dimulai 9 Oktober.
Artinya apa? Bahwa proses-proses pemeriksaan kami rasa sudah dilakukan dengan sedemikian ketat gitu ya. Dan ini juga satu keberanian juga dari Polda untuk menetapkan Ketua KPK sebagai tersangka. Sepanjang buktinya tidak terlalu kuat nih, artinya pertaruhan nih kredibilitas bagi Polda Metro Jaya sendiri, Mbak, untuk menetapkan Firly sebagai tersangka. Jadi saya punya keyakinan, kami punya keyakinan bahwa prosesnya sudah dilakukan dengan cukup matang gitu. Oke, jadi kalau tadi Pak Ian menyebutkan seolah-olah ada permainan untuk menjatuhkan Firly, kalau dari Bang Emerson nggak ada permainan, ini justru sudah sesuai dengan prosedurnya, sudah melalui pemeriksaan sejumlah saksi dan juga ahli begitu ya? Ya, kalau dari penilaian kita begitu. Jadi monggo saja Firly misalnya mengajukan keberatan tadi lewat kuasa hukumnya menyatakan akan berproses di pra peradilan, tinggal hakim yang akan memutuskan. Kalau di beberapa kasus yang ditangani oleh KPK, khusus oleh KPK ya Mbak ya, diajukan pra peradilan itu 95% itu permohonan yang diajukan oleh pihak yang diperiksa itu tidak dikabulkan oleh hakim. Saya nggak tahu dengan konteks saat ini karena kebetulan yang menangani ada penyidik dari Polda Metro Jaya, apakah juga akan menolak permohonan yang diajukan oleh tersangka atau justru seperti yang dilakukan biasanya KPK justru akan ditolak. Artinya apa? Kalau permohonan ditolak, proses akan berlanjut, Mbak. Baik. Saya ke Pak Ian sekarang, Pak Ian. Di luar mengenai pra peradilan ini, apa respon klien Anda juga terhadap pencekalan dan juga keluarnya kepres Presiden soal pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Ya seperti biasa aja lah. Biasa aja, tidak ada perlawanan. Ini kan berproses, karena ini merupakan proses yang menjadi konsekuensi ya terkait proses hukum yang beliau jalani ya. Biasa aja, tidak ada hal yang luar biasa, dan beliau tetap merasa tidak pernah apa yang dituduhkan kepada beliau gitu. Jadi biasa aja Mbak, nggak ada hal yang luar biasa gitu. Oke. Bang Emerson, Ya. bagaimana Anda melihat KPK? Kita ketahui sebelumnya seolah ikut membentengi dengan akan memberikan bantuan hukum terhadap Firly Bahuri. Tanggapan Anda? Ya, itu yang juga kita tentang ya. Jadi minta maaf Bang Ian, kita agak beda dalam konteks ini. Jadi kalaupun dugaan kasus korupsi, ini kan dugaannya hanya melibatkan Firly Bahuri. Dan ketika diduga melakukan praktek-praktek gratifikasi, pemerasan, penyuapan, itu kan Firly bukan dalam kapasitas dia sebagai ketua KPK. Artinya dia tidak menjalankan fungsi sebagai pimpinan KPK. Makanya kita menolak atau kita bilang bahwa KPK sebaiknya tidak memberikan secara institusi ya bantuan hukum terhadap Firly. Tapi kalau Firly Bahuri gitu ya meminta bantuan kuasa hukum yang lain di luar KPK, monggo saja. Itu yang garis bawah yang kita dorong, Mbak. Oke, Pak Ian, kalau kemarin kita ketahui juga Pak Firly sempat hadir dalam rapat di KPK walaupun statusnya sudah tersangka. Anda mengetahui apakah mungkin ada koordinasi dengan sejumlah pimpinan KPK dan sebagainya untuk mungkin melawan? Tidak ada. Tidak ada koordinasian ya. Dia tetap menjalankan tugasnya. Waktu itu kan belum ada Kepres yang memberhentikan beliau sementara ya. Ini kan menurut SOP-nya kan pemerintahnya sebagai sementara sebagai ketua KPK. Ini tidak ada koordinasi gitu. Berarti biasa aja beliau. Oke. Gitu Mbak. Baik. Berbicara soal pra peradilan, dalam petitum Firly, Pak Ian, Firly menganggap Kapolda Metro Jaya yang menetapkan Firly sebagai tersangka ini adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum begitu ya, tadi yang Anda sampaikan juga Pak Ian. Betul. Anda optimistis pra peradilan ini akan membuka kebenarannya? Insya Allah kita sangat optimistis ya. Kita sudah mempelajari secara cermat proses hukumnya, materi hukumnya, sampai ke substansi yang dituduhkan kepada beliau. Perlu publik ketahui, sampai sekarang tidak ada satupun saksi yang bisa memberikan keterangan seperti apa yang dimaksud dengan kualitas sebagai saksi ya.
kualifikasi sebagai saksi. Itu informasi katanya-katanya aja gitu. Tidak ada saksi yang benar-benar menjadi saksi ya. Seperti kualifikasi sebagai saksi gitu. Kemudian alat bukti. Alat bukti yang kemarin dijelaskan pihak penyidik itu, kita juga aneh dari mana alat bukti itu datang. Ada penyitaan HP, penyitaan 2 mobil, penyitaan macam-macam lah ya. Itu juga kita pertanyakan dari mana disita, kapan, milik siapa gitu. Termasuk informasi penyitaan berupa palas ya. Palas punya siapa? Kita sampai sekarang tidak pernah diperlihatkan. Dan kita tidak tahu dari mana asalnya penyidik menyita barang-barang bukti itu gitu. Nah ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Ini kesannya tuh Pak Firly ini dicari-cari kesalahan beliau gitu. Dijadiin target lah, dalam bahasa politisnya dijadiin target. Tapi Anda merasa klien Anda menjadi target dari siapa? Ya kita tidak tahu, nanti kita akan ungkap semua di pengadilan. Siapa yang menjadi dalang rekayasa terhadap Pak Firly, dijadikan tersangka, akan kita ungkap semua di pengadilan. Biar publik mengetahui, biar rakyat Indonesia ini bisa mengontrol, bisa mengawasi. Yang kita carikan kebenaran material ya dalam perkara ini kan. Nanti kan akan terungkap semua di pengadilan. Biar rakyat bisa menilai ya siapa yang benar, siapa yang salah. Saya kira itu Mbak. Oke, Bang Emerson, kalau kita lihat dari pemberitaan termasuk dengan dialog saat ini nampaknya Firly dan juga Pak Ian sebagai kuasa hukum masih terus membantah, masih terus melawan mengenai pemeriksaan dan hal lainnya. Bagaimana dampaknya dengan citra KPK yang sekarang mungkin sudah sulit untuk diperbaiki dan juga ada pemimpin barunya, bagaimana bisa seberapa berat untuk membawa KPK ke tupoksinya seperti sedia kala. Tapi tunggu, kita akan kembali lagi dijawab nanti usai jeda. Kami akan kembali sesaat lagi di CNN Indonesian Newsroom. Oleh sebab itu, jika ada 1 atau 2 orang yang dianggap baik dalam konteks kepemimpinan KPK, maka tantangannya bagaimana dia bisa memimpin pihak-pihak lain yang selama ini distigma negatif oleh masyarakat. Perubahan-perubahan mendasar seperti itu yang diharapkan oleh masyarakat dalam konteks kepemimpinan mengelola kelembagaan, dan juga yang paling mudah dilihat oleh masyarakat dalam konteks peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan perkara. Oke, itu dia tadi sedikit kutipan dari peneliti ICW mengenai apa yang terjadi saat ini di tubuh KPK terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Saya tadi kembali bertanya dengan Bang Emerson. Bang Emerson, kalau kita mendengar dari apa yang disampaikan Pak Ian begitu, selaku kuasa hukum dari Firly, nampaknya masih terus membantah bahwa kliennya tidak membantah kliennya melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Dan dengan kasus yang bergulir ini, bagaimana kemudian dampaknya dengan KPK yang marwahnya jadi mungkin bisa dianggap rusak, dan apakah kemudian Nawawi bisa membawa perbaikan di tubuh KPK saat ini? Ya, marwah KPK mulai menurun sebenarnya bukan di kasus ini saja ya. Sebenarnya ketika Pak Firly itu diangkat sebagai ketua KPK, 2019 ya? Betul, 2019 lalu banyak orang juga meragukan soal KPK di masa yang akan datang. Citra KPK juga nggak terlalu baik karena ada beberapa pelanggaran etik gitu ya yang dilakukan oleh Firly Bahuri, baik sebelum menjadi pimpinan KPK maupun setelah jadi pimpinan KPK. Jadi bahwa di teman-teman sendiri sebenarnya menganggap, khususnya di teman-teman di gerakan masyarakat sipil ya, bahwa penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu sebenarnya berkah Pak Ian ya, bagi kami, bahwa kita berharap bahwa momentum ini bisa menjadikan KPK kembali misalnya dipercaya oleh publik gitu ya, marwah KPK kembali dipercaya publik lewat misalnya 4 pimpinan yang sekarang gitu ya, di luar Pak Firly Bahuri. Baik. Saya ke Pak Ian terakhir.
Pak Ian, kalau memang ini yang Anda nyatakan adalah benar dan pra peradilan ini menang begitu, apakah Anda akan menuntut, ini kan justru mencemarkan nama baik Firly Bahuri begitu ya? Apakah Anda akan menuntut balik pencemaran nama baik dari Firly Bahuri? Betul, itu kan ada catatan juga ya. Pada saat Pak Firly dituduh oleh beberapa teman-teman terkait dengan misalnya dia ada affair dengan selegram, tapi itu kan tidak terbukti, malah akhirnya mereka meminta maaf. Kedua juga tuduhan terkait dengan dokumen membocorkan penyidikan, dokumen penyidikan yang bocor. Ternyata itu tidak betul dan mereka juga mengklarifikasi tuduhan itu. Jadi ya, tidak semua apa yang dituduhkan kepada Pak Firly itu adalah benar. Itu fitnah kepada beliau gitu, pencemaran nama baik kepada beliau gitu. Dia sudah bekerja dengan sangat begini Mbak, catatan kita juga tidak semua ketua KPK itu juga sama seperti yang terjadi pada Pak Firly gitu. Seperti ketua KPK Hong Kong, Tony Kwok, dia juga dikriminalkan oleh waktu itu dia melawan Departemen Kepolisian Hong Kong. Lembaga anti rasuah Malaysia, ketuanya juga dikriminalkan oleh polisi Diraja Malaysia. Jadi kasus KPK ini bukan satu-satunya yang terjadi gitu. Ada di lembaga negara-negara lain juga terjadi. Dan ini tidak juga di framing bahwa merupakan tuduhan yang benar ya. Ini kan kita akan buktikan di pengadilan nanti. Dan tentu pengadilan lah yang akan bisa melihat secara objektif mana yang benar, mana yang salah gitu. Saya kira itu Mbak. Baik. Kita lihat nanti seperti apa sidang perdana dari pra peradilan Firly Bahuri. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi perspektifnya bersama kami. Ada Emerson Yunto, Direktur Visi Integritas, dan juga Ian Iskandar, kuasa hukum dari Firly Bahuri. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.